Halo Leo, kembali lagi di hari yang ceria ini dengan breakdown atau bedah anime One Piece. Kalian sudah nonton kan? Kalau yang belum, gak apa-apa. Ayo cus, mari kita lanjut berlayar. Baik, anime One Piece episode 988 sudah keluar. Jika dikaitkan dengan manganya, maka akan terhubung dengan sebagian manga One Piece chapter 981 dan chapter 982. Masuk ke judul anime One Piece episode 988 diberi judul Bala Bantuan Telah Tiba, Kapten Divisi Bajak Laut Shirohige. Sedangkan untuk manganya atau chapter 981 diberi judul Pertempuran, dan chapter 982 diberi judul Penjahat Bertemu Penjahat. Dahlah, langsung saja masuk ke cerita. Setelah di episode sebelumnya begitu banyak pertempuran dan kekacauan yang terjadi, serta cara untuk mengatasi kemampuan serangan musik pertempuran dari Scratchmin Apu, di episode kali ini masih melanjutkan upaya Monkey D. Luffy, Kid, Zoro dan Killer untuk mengatasi serangan para kroco bajak laut buas dan menjauh untuk menuju ke tempat di mana Kaido berada. Kukatakan di awal, meskipun banyak tambahan-tambahan, tapi episode kali ini sudah baik menurutku Leo. Bahkan kukatakan keren. Di episode kali ini kita diperlihatkan kerjasama serangan antara Zoro dan Killer setelah keduanya membicarakan kapten mereka yang memang spesial dan merepotkan. Luffy dan Kid yang bergerak bersama-sama masih berdebat, dan ketika Zoro dan Killer datang, sekelompok pasukan bajak laut buas menghadang mereka. Namun Eustace Kapten Kid dengan tinju raksasa besinya menghantam mereka. Kemudian cerita berlanjut dan berpindah ke sang koki mesum yang masih bermuram durja karena tak menemukan apa yang sebenarnya dia harap-harapkan dari rumah prostitusi. Kinemon yang melintas di hadapan Sanji mengatakan bahwa dia menyerahkan tim penyusup kepada Nami, Carrot, dan juga Shinobu. Sementara dia bergerak sesuai rencana atau menyisir sisi timur Pulau Onigashima, diikuti pasukan yang lain dan juga para Ming Masketir Inuarashi yang dikomandoi Sicilian. Momen dari Sanji yang bermuram durja sampai momen ini sama dengan yang ada di manganya. Kemudian ada momen tambahan aksi Chopper dan Usopp yang mengendarai Brachio Tank untuk mengikuti pasukan yang dipimpin Kinemon. Kemudian juga momen tambahan di mana Carrot menghampiri Sanji dan membuatnya kembali bersemangat untuk menemukan wanita-wanita yang dia harapkan dalam rumah prostitusi Black Maria. Lalu berlanjut kembali, ini sama dengan manganya, momen pergerakan Kinemon dan pasukan aliansi. Dia mengatakan untuk terus maju dan tetap mengawasi jendela-jendela rumah-rumah yang mereka lalui di sepanjang jembatan untuk menghindari pergerakan mereka diketahui. Jadi, jika terlihat ada bayangan, semua harus bersiap dan waspada. Dan benar saja, bayangan seseorang terlihat dari balik jendela salah satu bangunan. Dan kemudian Kinemon dengan cepat menginstruksikan semua pasukan untuk terjun ke air untuk bersembunyi. Semua masuk ke air dan Kinemon berpegangan di salah satu tiang jembatan untuk bersembunyi. Namun ada yang tertinggal. Chopper bersama Usopp yang mengendarai Brachio Tank tak bisa bersembunyi. Selain karena baru sadar, ukurannya yang besar juga menjadi kendala. Sebelum lanjut, ada satu kejanggalan. Nami dan Carrot yang harusnya sudah berpisah dengan rombongan Kinemon untuk menyusup, justru terlihat ikut bersembunyi juga. Berlanjut ke Chopper dan Usopp serta Brachio Tank, mereka dipergoki oleh seseorang yang membuka jendela bangunan, dan orang tersebut adalah Big Mom. Sontak saja Chopper menjadi kaget setengah mati, sementara Big Mom masih kebingungan. Momen ini juga sama dengan versi manganya. Berlanjut lagi, namun berpindah ke tempat lain, tepatnya di air terjun Wano Kuni.
anak-anak Big Mom kembali mendaki air terjun tersebut dengan bantuan ikan koi raksasa. Mereka membicarakan tentang keputusan Big Mom untuk beraliansi dengan bajak laut buas Kaido. Di versi anime diperlihatkan Charlotte Perospero yang teringat dengan momen di mana King the Wildfire menjatuhkan mereka dari puncak air terjun. Sehingga alasan tersebutlah yang membuat dia tidak akan pernah memaafkan King. Anak-anak Big Mom terlihat dan berbicara, dan itu sama dengan versi manganya. Mulai dari Charlotte Perospero, Charlotte Daifuku, Charlotte Smoothie, Charlotte Mondor, Charlotte Galate, Charlotte Plampe, dan beberapa yang lain yang terlihat seperti Charlotte Bascarte, Charlotte Evile, Charlotte Tablet, dan Charlotte Mobile. Untuk nama terakhir di manga tidak terlalu jelas terlihat karena tertutupi balon pembicaraan. Berlanjut kembali ke cerita, berbekal pengalaman sebelumnya, anak-anak Big Mom sudah bersiap dengan apa yang akan muncul dan menghadang mereka saat mencapai puncak air terjun dan memasuki perairan sekitar Wano Kuni. Kita menyaksikan momen di anime yang sama dengan versi manganya, di mana Charlotte Perospero terkejut karena melihat sesuatu yang terbang di atas langit. Pada mulanya dia mengira itu King the Wildfire, namun dia kembali terkejut karena sosok yang terbang di langit itu adalah Marco the Phoenix, sang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige. Keren sih, ini good. Toy, mantap. Mulai dari sini kita memasuki bagian yang paling keren dari anime One Piece episode 988. Marco the Phoenix mengatakan jika ternyata rumor aliansi antara bajak laut Big Mom dan bajak laut buas Kaido itu memang benar adanya. Di versi anime ada tambahan upaya penyerangan dari anak-anak Big Mom kepada Marco the Phoenix. Tapi momen ini justru menambah kerennya aksi dan pergerakan sang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige. Lalu berlanjut ke bagian yang keren dan menggambarkan ekspektasi kita dalam manganya dulu. Momen di mana Marco melancarkan sebuah tendangan ke kapal bajak laut Big Mom dan membuat anak-anak Big Mom kembali terjatuh untuk kedua kalinya dari air terjun Wano Kuni. Deja vu benar-benar dialami anak-anak Big Mom. Dan kembali kukatakan, tendangan Marco ini keren, Leo. Toy membuatnya dengan efek warna yang menarik, namun tidak terlihat norak atau berlebihan. Kemudian ada momen tambahan, yaitu momen flashback di mana Marco melindungi Luffy dari serangan Akainu, dan kemudian dia bersama komandan divisi bajak laut Shirohige yang lain berdiri untuk melindungi sang kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Kata-kata Marco di sini sangat keren. Jos lah. Berlanjut lagi, ini momen di mana Kaido yang sedang minum bersama Orochi ditemani Yayang Black Maria. Momen-momen ini sudah sesuai dengan manganya, mulai dari Black Maria yang bermanja-manja bersama Kaido, sementara Kaido mengingatkan dia dengan tugas atau sayembara yang telah dia buat. Namun Black Maria berkata jika dia akan tetap di tempat tersebut karena Tobiropo yang lain sudah cukup. Lalu berlanjut ke Orochi yang menceritakan mata-mata miliknya yang ada di dalam Akazaya, yaitu sang pelukis sesat, Aka Kanjuro, yang menurut Orochi kehidupannya sebagai aktor akan berakhir setelah dia tiba di tempat tersebut. Sang pelukis sesat, aktingnya memang luar biasa, sampai Kaido saja tidak menyadarinya. Dan berlanjut lagi, sang pelukis sesat Aka Kanjuro telah tiba di tempat Orochi dan Kaido berada. Dia bahkan harus mengalahkan Kroco Kaido yang mencoba menghalanginya, karena mereka semua tidak tahu jika Kanjuro merupakan bagian dari mereka atau sang pengkhianat. Kanjuro datang membawa sang putra mahkota Shogun Wano Kuni, yaitu Momonosuke, yang babak belur dan penuh luka.
Semuanya sudah sesuai dengan versi manganya. Kemudian berlanjut dan berpindah di dalam laut Onigashima. Nekomamushi menghubungi dan berbicara dengan para Akazaya yang ada di dalam kapal selam Polar Tank. Kemudian setelah itu mereka membicarakan hal-hal yang sama antara anime dengan versi manganya. Kemudian ada tambahan, Roro no Zoro dan Monkey D. Luffy yang menemui jalan buntu. Zoro kemudian menebasnya untuk membuka jalur. Namun kembali yang ada di hadapan mereka adalah musuh. Semua musuh. Di mana-mana ada musuh. Lalu momen di mana Pac-One dan Ulti yang terlihat di dalam anime, di sini Ulti digendong oleh Pac-One. Momen ini juga tidak ada di manganya. Kalau di manga, Ulti mengejar Pac-One dan berakhir dengan dia menerjang dan mencekik Pac-One hingga terjatuh ke lantai di bawahnya. Dan bagian terakhir semua juga tambahan yang Toei buat. Luffy mempraktekkan kemampuan barunya yang telah ia pelajari bersama kakek Hyo. Kemudian ada momen dia mengeluarkan Hausoku Haki ke arah para Kroco Kaido. Dan terakhir, bersiap mengeluarkan tinju Ryu yang dia pelajari di tambang penjara Udon. Dan pembahasan selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.